Sebelum Anda menonton video ini, harap subscribe, like, and share di bawah ini. Dukung selalu channel Mavin TV agar semakin berkembang dan tembus 1000 subscriber pertama. Salam Sobat Mavin, semakin menginspirasi. Selamat menonton Sobat Mavin. Halo Sobat Mavin, selamat datang di Mavin TV. Nah, di channel Mavin TV ini ada sesi baru nih, yaitu buat kalian yang belum follow Instagram saya. Jadi kan kalian belum tahu nih ada apa nih yang baru di channel Mavin TV. Nah, di channel ini setiap minggu kedua dan ketiga bakalan ada sesi mantan Mavin, yaitu malam tanya Mavin. Jadi buat kalian semua bisa mengajukan pertanyaan ke saya dengan cara DM saya atau beri saya pertanyaan. Nanti saya akan buka pertanyaan setiap bulannya di minggu kedua dan minggu ketiga, dan saya akan jawab di video saya di YouTube saya. Nah, dan kali ini saya tidak sendirian Sobat Mavin. Saya akan ditemani oleh sahabat SMA saya. Dia dulu atlet catur Sobat Mavin. Dia juara di mana-mana. Dia atlet catur dan sangat-sangat ditakutkan di dunia percaturan Sobat Mavin. Langsung saja kita panggil sahabat saya, Saiful Umam. Halo, bagaimana kabarnya? Baik sekali Umam. Gimana kabar Anda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa saya harus ketawa melihat Anda ya? Karena wajah Anda sangat lucu ternyata. Oke Sobat Mavin, perkenalkan nih sahabat SMA saya. Ayo. Halo, perkenalkan nama saya Saiful Umam. Saya teman dari sahabat saya sendiri, yaitu Mavinda. Jadi Sobat Mavin, Saiful Umam ini, bisa disebut Umam, akan menemani saya di video kali ini dan akan menjawab semua pertanyaan kalian dengan bijak. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan yang sudah saya ajukan di Instagram saya. Oke. Anda jangan pura-pura tidak tahu Anda. Iya. Oke, siap. Pak Mavin, kalau melihat sahabat saya ini, Saiful Umam, saya mesti selalu teringat kenangan lucu Sobat Mavin. Nah, kenangannya adalah, kamu masih ingat gak yang kita liburan ke Banyuwangi? Oh, ingat. Jadi Sobat Mavin, kita kelas 3 itu liburan ke Banyuwangi, kalau nggak salah berenam apa berdelapan gitu. 7 kayaknya. Bertujuh, saya nebak salah semua. Jadi pas itu kita sudah lama itu. Ya sudah lama ya. Bahasanya tolong logat Maduranya dihilangkan. Jadi dulu itu Sobat Mavin, teman-teman saya itu lapar gitu pada malam hari, terus mau cari makan Sobat Mavin. Keluarlah kita mencari makan dengan teman-teman semua. Tiba-tiba ada suatu warung. Ceritakan. Ada suatu warung yang jual ayam goreng. Tiba-tiba teman kita itu berlima ya. 5 turun semua itu. Semua. Dari motor turun Kecuali semua. kita berdua yang tidak turun. Pertama kita turun. Oh ya, kita turun. Jadi saya turun ikut dengan teman-teman saya semua. Habis itu muncullah pertanyaan-pertanyaan yang sangat bijak ternyata. Saya tanya, "Bu, harganya berapa?" Dan nyatanya harganya 21.000. itu tanpa nasi Sobat Mavin. Bayangkan kita berdua langsung masuk mobil. Jadi mendengar harga itu kita langsung putar balik dan tidur di dalam mobil Sobat Mavin. Melihat teman-teman kita sangat sengsara di luar. Seperti itu. Jadi benar-benar seru sekali pas kita itu libur ke Banyuwangi Sobat Mavin. Itu kenangan yang tak terlupakan bagi saya. Sangat bersejarah. Memaksakan sekali liburan. Iya. Tidak punya uang tapi ke Banyuwangi. Tidak punya sahabat-sahabat di sana, tiba-tiba langsung berangkat. Iya Sobat Mavin. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama Sobat Mavin. Bagaimana Anda menyikapi ketika bertemu dengan calon mertua yang galak? Bagaimana cara saya menyikapi ketika Anda bertemu dengan calon mertua yang galak? Ini pertanyaannya sulit sekali dijawab. Karena saya sendiri belum punya mertua ini.
Anda promosi Anda. Ya, bagi sahabat-sahabat Mafin yang masih single ataupun jomblo bisa langsung mendaftar di IG-nya sahabat Mafin ini. Ya, dengarkan Sobat Mafin. Oke. Ayo jawab. Caranya itu yang pertama itu kita harus sabar, terus membujuk dan ya intinya sabar saja. Jadi jawabannya hanya sabar Sobat Mafin. Karena ketika kita bersabar pasti menemui hasil yang baik lah. Waduh, sangat bijak sekali Sobat Mafin. Dari kalau belum berhasil, temui saya, temui orang tua saya pasti akan menemukan hasil seperti itu. Oke? Karena orang tua dia lebih galak dari mertua Anda. Salah goblok. Itu jawaban dari sahabat saya, Umam. Nah, menurut saya, bagaimana cara menyikapi kita bertemu dengan calon mertua yang galak? Gimana ya? Di dalam sebuah hubungan, kita tidak bisa menghindari suatu permasalahan. Kadang kita mendapatkan pasangan yang perhatian, yang baik, yang halus, tapi di sisi lain kita bertemu dengan mertua yang galak. Begitu juga sebaliknya. Iya. Bertemu dengan pasangan yang galak dan ternyata mertua kita yang baik banget. Nah, jadi intinya adalah intinya nggak ada. Jadi Intinya kita menerima semua apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. nah, toh nantinya kalian akan hidup dengan pasangan Anda, bukan dengan mertua Anda. Seperti itu, Sobat Mafin. Makanya cari pasangan sebaik-baiknya. Ya, seperti kita berdua. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini bacakan. Seperti nanti. Cinta pertama waktu masuk kuliah. Kuliah. Ya maksud saya cinta pertama waktu masuk kuliah. Siapa kak? Siapa yuk? Siapa dulu nih? Saya dulu. Ya. Tadi kan Anda. Ya. Ini harus menyebut nama ya? Ya bisa disensor nanti. Takut orangnya menonton. Tidak, kita itu lelaki gentleman. Kenapa kita harus takut dengan wanita? Ya, kita harus jujur. Bukan seperti itu? Ya, jujur. Dan nggak usah Kita malu lah. berani jujur meskipun kita tahu hasilnya itu seperti apa. Ya, seperti itu. Apakah ditolak? Ya mungkin ditolak lah. Jadi cinta pertama saya itu di kampus yaitu Faradila Anggita Putri. Nah, kenapa saya suka dengan Faradila ini? Saya ketemu dengan anak ini semester 1 sebenarnya, tapi semester 1 belum ada rasa. Dan rasa ini muncul setelah semester 2 dan banyak teman-teman kuliah saya yang tidak tahu hal ini. Dan pasti saya rasa di kampus Anda juga seperti itu. Mahasiswa berkelompok-kelompok Ya, gitu. bergeng-geng lah. Geng-geng lah. Nah, saya juga seperti itu di sana dan geng saya itu semester 2, semester 3 itu suka ngetrip gitu, suka jalan-jalan. Holiday. Biasa anak muda. Jadi kadang kita tidur di pom bensin, kadang kita tidur di alun-alun. Nah, rasa itu muncul ketika geng saya. Jadi saya dengan Faradila ini satu geng dan rencana Apa nama gengnya apa? Hah? Nama gengnya. Geng Ambiar. Geng biar oke. Jadi pada waktu itu kita liburan ke Malang. Nah, semenjak itu saya melihat wah, ada sisi positif, bukan sisi positif sih, ada nilai plus Sosok iya dari sosok Faradila ini. Oh iya. Karena dia udah cantik, terus pinter, terus bisa diajak susah gitu, tidur di pom, tidur di alun-alun. Jadi seperti itu awal mula saya suka dengan Faradila itu semenjak kita ngetrip bareng. Nah, kalau Anda pertama kali yang Anda cintai di perkuliahan, di kampus Anda. Sebenarnya sih kalau di perkuliahan saya itu fokus belajar ya.
Monggo. Gak apa-apa. Iya. Biarkan Iya. penonton Tapi tahu kalau kamu semester rajin. 1 itu, semester 2 itu saya masih belum kepikiran kemana-mana. Saya masih belajar. Tetapi pada semester 3 karena sudah jenuh, sudah gak ada temannya, frustasi gitu lah. Melihat orang-orang bergandengan. Akhirnya saya itu pindah kelas gitu. Pertamanya di kelas, misalnya kelas A, pindah ke kelas sebelah dia. Ya. Habis itu ketemu satu sosok yang mungkin bukan kuntilanak apa pocong gitu. bukan satu orang yang mungkin menarik perhatian saya gitu. Namanya siapa? Sebutkan. Iya, namanya itu inisialnya itu N. Tidak gentleman sekali. Oh ya, namanya itu seperti saya. Kurnia Suci Fabriza. Itu. Kenapa Anda menyukai dia? Ya mungkin dari sosoknya yang pendiam lah, yang membuat saya rasa penasarannya itu sangat tinggi gitu. Jadi buat teman-teman cewek, biar cowok itu penasaran, Anda harus diam tanpa bicara, tanpa makan, tanpa tidur, tanpa melakukan hal apapun. Itu membuat cowok-cowok penasaran, Sobat Mafin. Iya. Oke, sudah puas mungkin jawabannya sudah puas. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Sobat Mafin. Gimana sih caranya lupain mantan tapi kita masih sayang banget? Waduh, ini pertanyaan sulit sekali. Siapa dulu nih? Ya Anda, kan saya sudah menjawab tadi. Bagaimana caranya melupakan Mantan padahal masih sayang padahal banget. masih sayang banget? Mungkin dari pengalaman pribadi, yang pertama itu bisa main game lah, bisa kumpul-kumpul dengan temen lah, bisa melakukan hal-hal yang positif lah. Kalau disuruh melupakan mungkin 1 bulan 2 bulan itu masih susah, tapi nanti kelamaan itu pasti bisa. Mungkin itu dari saya. Wih, keren sekali Sobat Mafin, tepuk tangan dong. Kamu yang di belakang tepuk tangan. Kalau dari kamu apa? Dari saya nih saya baru hangat-hangatnya Ya, saya ini. ya. Kenapa? Baru dinyalakan kompornya ya. Pertanyaannya apa? Bagaimana caranya tindakan kita? Apa ya? Iya, lupa pertanyaannya Sobat Mafin. Padahal saya ingat bagaimana cara melupakan mantan. Iya, walaupun bagaimana? sayang banget. Ya, walaupun masih sayang gitu. Jadi gini Sobat Mafin. Jika kita disuruh melupakan, menurut saya itu sulit dan bahkan cenderung tidak bisa. Karena apa? Karena sekuat apapun kita melupakan, pasti ada suatu momen kita akan mengingat kembali. Pasti terbayang-bayang gitu. Jadi saran saya, jika kalian baru putus, jangan berusaha untuk melupakan, tapi mengikhlaskan. Itu Seperti itu Sobat Nafin. bagus sekali. Keren sekali jawaban saya. Keren sekali. Saya mencari aman. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Anda, tolong jangan yang itu. Oke, pertanyaan gini. Anda itu pilih Alda apa Nyo atau Yolanda? Mungkin bisa disebut. Ya, dijelaskan. Ini gini, sebelum dijawab saya jelaskan dulu. Bahwa Alda itu mantannya dia waktu SMP, ya SMP. SMA kelas 1. SMA kelas 1, dan Nyo ini sahabatnya dia sebenarnya, tetapi curhat-curhat akhirnya timbul rasa nyaman, sayang, dan akhirnya menjadi apa? Bermusuhan. Ya mungkin bisa dijawab, bisa dijelaskan lebih singkat pada. Namanya ini pertanyaan khusus saya itu ya. Iya. Intinya Sobat Nafin, buat sabit kurang ajar pertanyaannya. Awas kamu sabit ya. Jadi jika saya disuruh memilih Alda atau Nyo, saya tidak akan memilih kedua-duanya. Karena apa? Yang pertama, mereka sudah bahagia dengan pasangan yang mereka pilih. Yang kedua, Mas sudah bahagia? saya sudah bahagia Bahagia dengan siapa? dengan kesendirian saya. Yang kedua, saya ingin mencari Mencari apa?
Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke berapa ini saya tidak tahu Sobat Navin. Kelima. Bagaimana cara menilai seseorang biar ketemu sama orang yang jahat kayak mantan? Tunggu. Saya agak bingung dengan pertanyaan Anda. Bagaimana caranya menilai seseorang biar tidak ketemu sama orang yang jahat kayak mantan? Oh, jadi kita disuruh bagaimana kita cara menilai seseorang, agar tidak ketemu sama orang jahat gitu sebenarnya. Seperti mantan. Jadi mantan ini salah satu orang yang jahat berarti. Wah, ini pertanyaan dari siapa ini? Ini siapa ini ya? Siapa dulu? Kamu dulu. Anda mencari aman sepertinya. Oke, saya jawab. Bagaimana kita menilai seseorang agar tidak bertemu dengan orang jahat seperti mantan. Nah, menurut saya ini susah sekali Sobat Navin. Kenapa? Karena ketika kita, terutama kaum laki-laki nih, kita kan kaum laki-laki dan kebetulan yang tanya ini cewek. Tanya ini cewek. Nah, kenapa cewek bakalan sulit menilai cowok itu baik atau jahat atau gimana? Karena apa? Karena ketika cowok mau mendekati seorang wanita, dia akan mengeluarkan 1000 alasan, 1000 rayuan, dan bahkan dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan hati kalian, sehingga secara tidak langsung cewek itu akan merasa, oh cowok ini baik, cowok ini perhatian, padahal itu hanya covernya saja untuk mendapatkan si cewek. Saran saya, kenali cowok itu, atau jika kamu mau tahu cowok itu serius atau baik atau enggak, kalian harus pertama harus bodo amat, kedua cuek, agar apa? Kita ingin melihat perjuangan seberapa sabar dia. Itu. Seperti itu, benar sekali itu. Ayo lanjut pertanyaan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kenapa kamu kok putus sama mantan? Ayo, apa alasannya? Nanti Anda juga jawab ya. Saya harus jawab juga. Iya, iyalah. Oke. Siapa dulu? Kamu dulu. Kan tadi saya duluan. Dari mantan yang mana nih? Yang terakhir lah. Yang terakhir ya. Kenapa bisa putus? Karena main Mobile Legend. Enggak. Buat mantan yang mau yang melihat, pasti Anda akan mengiyakan jawaban saya tadi. Enggak gini. Saya konfirmasi. Gini. Konfirmasi. Gini. Klarifikasi ya. Gini. Kenapa saya bisa putus? Mungkin Tuhan tidak menakdirkan dia untuk saya. Jadi ketika waktu yang jujur dong Anda dong. Saya ini jujur. Ketika kemarin Anda cerita ke saya karena dia dia mengganggu main game Mobile Legends. Setelah dekat-dekat, mungkin saya itu menghindar dengan cara halus lah, dengan cara tidak mengasih kabar ke dia dan lain semacamnya. Tapi tujuan saya itu sangat baik kok. Cuma ingin melihat dia meskipun tidak dengan saya. Mungkin hanya itu alasan saya dari saya. Oke, sekarang saya yang jawab ya. Iyalah. Saya merasa jadi Afgan ya. Iya, Afgan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Apa tadi pertanyaan? Kenapa kok bisa putus sama mantan? Yang terakhir ini. Iya, yang terakhir. Emang mantan ada berapa? Ada 3 karena. Oh, ngoleksi Mas. Tidak lah, jangan samakan mantan ini dengan barang. Oh iya. Jadi gini, ini pertanyaan yang banyak sekali ini terkait ini. Kenapa saya putus dengan mantan saya? Jadi awalnya, intinya itu saya dan Faradila memutuskan untuk fokus kepada karir. Oh ya, karir. Jadi seperti itu. Jadi mungkin karena kita sama-sama baru lulus dan kita sibuk masing-masing. Nah, mulai sibuk dengan masa depan dan waktu buat pacaran udah minim sekali gitu. Pasti kalian juga merasakan ketika baru lulus kuliah dan langsung kerja, pasti waktu buat pacaran tuh sedikit. Nah, apalagi LDR.
Setelah itu kita memutuskan untuk fokus ke karir masing-masing. Jadi putus saya itu tidak ada masalah, tidak ada suatu pertengkaran, tidak ada perselingkuhan, itu tidak ada. Oh, tidak ada. Kita putus secara baik-baik dan bahkan terakhir saya cecetan sama Faradila. Kalau nggak percaya tanyakan langsung kepada orangnya. Bagi Faradila, tolong dikonfirmasi jawaban dari Mas Mavinda ini. Iya, jadi benar-benar saya catatan ya Lebaran kemarin saya catatan minal aizin wal faizin bla 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 seperti itu. Jadi harus berhubungan baik lagi meskipun sudah tidak bersama. Karena menurut saya kita bertemu dengan cara baik, kenapa kita berpisah dengan cara yang tidak baik? Oke. Dan jangan pernah membenci seorang mantan, karena walaupun mantan, dia pernah menjadi orang yang kamu sayang dan kamu banggakan. Seperti itu, Sobat Mavin. Jadi yang tanya dari kemarin kenapa putus, itu jawabannya. Dan jangan tanya lagi, saya bosan jawabnya. Seperti itu, Sobat Mavin. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu? Bagaimana rasanya berbagi mantan pacar dengan teman satu kelas? Bagaimana rasanya berbagi mantan pacar, bukan mantan pacar, berbagi pacar lah dengan teman kelas? Berhubung saya tidak mengalami. Bohong, ini hoak. Anda jangan munafik ya. Siapa? Anda jangan bohong. Oh iya. Waktu SMA. Oh iya benar sekali, saya baru ingat. Anda percintaan Anda waktu SMA berliku-liku. Kayak jalan dari Pamekasan ke Surabaya gini. Berarti dari siapa dulu ini yang jawab? Dari kamu lah, kan saya. Bagaimana rasanya berbagi mantan pacar dengan teman satu kelas? Ya biasa saja sih, maksudnya rasa itu seperti apa sih? Ya jadi saya luruskan kembali, mantan wanita itu bukan untuk dirasakan, tapi untuk dibahagiakan. Nah, untuk masalah rasa, ya rasa semuanya sama. Jika putus ya pasti menyedihkan. Jika kita jadian, walaupun dia mantannya teman kita dan dia jadian sama kita, pasti rasanya ya bahagia sekali gitu. Kita tidak melihat masa lalu wanita itu, karena jangan pernah melihat masa lalu seseorang jika kita sendiri tidak mau dilihat masa lalunya, seperti itu. Jadi ya fair aja gitu, jangan melihat masa lalu, entah dia mantannya siapa, pernah melakukan hal apa. Ya kita bodoh amat dengan masa lalu seseorang, karena tujuan kita kan ke masa depan gitu, bukan saling melengkapi gitu lah. Jadi seperti itu jawaban saya. Keren bukan? Keren sekali. Anda jadi aman sekali ternyata. Memang benar seperti itu kan. Namanya itu pertanyaan yang terakhir itu, Sobat Umam. Oh iya. Oke, mungkin itu saja di sesi Mantan Mavin, Malam Tanya Mavin. Di Malam Tanya Mavin yang pertama, sesi pertama. Saya harap kalian suka dan support selalu channel saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe. Like and comment. share, Sobat Mavin. Nah, jangan lupa subscribe channelnya teman saya. Apa channel kamu? Channel saya itu Syaihul Umam. Nah, subscribe juga channel Syaihul Umam, Sobat Mavin. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, dan saya harap pertanyaan-pertanyaan akan semakin banyak di sesi yang selanjutnya. Semoga Sobat Mavin sehat selalu. Salam Sobat Mavin, semakin menginspirasi. Dadah.